Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Di dalam Al-Quran dikatakan, tidakkah aku menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi yang namanya ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari dengan ilmu. Ruh ibadah ada 3. Yang pertama, ibadah itu harus ada niat. Apa fungsi niat? Niat itu tamyizul adat wal ibadah. Niat itu yang memisahkan antara pekerjaan biasa dengan ibadah. Jadi kalau seandainya kita ibadah kepada Allah tetapi tidak pakai niat, bisa jadi amalan kita pekerjaan biasa. Makanya segala sesuatu baginda Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan kita itu tergantung niatnya. Niatnya yang lurus, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ruh ibadah itu adalah ilmu. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya tidak didasari dengan ilmu. Makanya baginda Nabi mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpinnya amal. Wal amal tabi'uhu. Dan amal mengikuti seberapa banyak ilmu yang kita punya. Yang jadi masalah, kita sudah tahu mempunyai tugas ibadah kepada Allah. Tetapi untuk melaksanakan ibadah, untuk mendapatkan ilmunya, kita tidak mau hadir ke majelis ilmu. Padahal tidak mungkin kita menjadi orang yang tahu. Tidak akan bisa instan kita menjadi orang yang alim tanpa hadir kepada majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam satu hadis, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan patahluk. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kau menjadi seorang alim atau muta'aliman, orang yang mau belajar. Kalau di pondok pesantren itu namanya yang belajar kontinu para santri, santriyin dan santriat, atau mustami'an, yang mau mendengarkan, muhibban, atau yang menjadi pecinta ilmu. Wala takun khamisan patahluk, dan jangan jadi orang yang nomor kelima. Kalau lihat sandaran daripada hadis itu, menuju kategori alim itu ada 4 fase yang harus kita lewati. Yang pertama, sebelum kita menjadi ahli majelis ilmu, timbulkan dulu rasa cinta, rasa suka. Makanya dalam mencari ilmu, sebelum kita
menyampaikan ilmu harus menarik dulu. Makanya satu santri kalau dimasukkan ke pesantren biasanya ada peraturan 40 hari. Yang penting demen dulu, yang penting nyaman dulu di pesantren. Urusan mencari ilmu, urusan ikuti aturan pesantren, urusan ikuti pengajian, itu nomor kedua. Muhibbin dulu, cinta dulu. Karena yang namanya orang cinta pasti mau mendengarkan. Ini contoh kecil. Kadang-kadang anak ABG atau bahasanya anak baru gede. Ini yang baru masa puber tatkala mengenal cinta, kalau disuruh sama ibu bapak suka berat. Tapi disuruh sama kekasih jam berapapun mau. Iya deh, siap deh. Apa yang dikatakan bagus, tidak pernah salah. Karena apa? Dalam hatinya ada timbul rasa cinta. Ini kalau manusia sudah cinta kepada ilmu, haus. Ustadz menyampaikan, didengar. Setelah mendengarkan, pasti mau belajar. Setelah mau belajar, aliman pasti jadi orang alim, orang yang menjadi ahli ilmu. Hakikatnya ilmu itu kunci daripada ibadah. Makanya sering-seringlah kita hadir daripada majelis ilmu. Selagi kita diberi kesempatan, jangan sampai datang kita rasa penyesalan besar. Di kemudian hari sering saat ini saya menemui begitu banyak ketika di masa tua orang-orang lain baca Quran, orang tua tidak bisa baca Quran, hanya bisa menangis menyesal. Karena apa? Tidak bisa membaca. Karena apa? Tidak hadir ke majelis ilmu. Karena apa? Tidak belajar. Makanya tanamkan dalam keluarga kita, rumah tangga kita, senantiasa hadirkan majelis ilmu. Bukan hanya ikut pengajian mingguan, bulanan, tiap hari. Baginda Nabi memberikan sampel tiap hari. Di rumah Nabi, majelis ilmu. Setiap ada pertemuan, majelis ilmu. Karena ilmu yang menjadi peranan ibadah kita. Dan manusia bisa mulia ketika mempunyai ilmu. Jangankan dibandingkan sesama manusia. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah menerangkan, wa id kunna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala aku memerintahkan lil malaikatu kepada para malaikat, usjudu, hei malaikat, walaupun kau terbuat daripada cahaya, usjudu, sujudlah kepada Nabi Adam. Kenapa malaikat harus sujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Karena di Nabi Adam ada ilmu. Makanya orang yang berilmu dijamin derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas masalah orang yang berilmunya, tetapi minimnya minat orang untuk hadir ke majelis ilmu. Yang saya takutkan ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yapirruna minal ulama iwal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasin baliyatin. Sayati zamanun, akan datang satu zaman yang mana umatku kabur daripada ulama, umatku kabur daripada ahli fikih. Maka di situ Allah akan menurunkan 3 musibah yang sangat dahsyat. Yang pertama, ketika kita sebagai manusia di satu kampung tidak mau hadir ke majelis ilmu, jauh daripada ulama, jauh daripada pengajian, musibah yang pertama Allah akan menurunkan yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Apa?
Allah akan angkat keberkahan daripada kasab kita. Sedangkan yang namanya rezeki kalau tidak berkah, bagaikan air di daun talas. Kau capek-capek, berangkat pagi, pulang pagi, berangkat malam, pulang malam, ngumpurin rezeki. Yang ada bukan untung, tapi buntung. Karena apa? Sudah diangkat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saat ini maaf, kondisi kita sudah diangkat berkahnya oleh Allah. Kita jangan nyalahin siapa-siapa, tapi introspeksi diri. Karena mungkin masyarakat, kita sebagai manusia tidak mau hadir ke majelis ilmu. Padahal kita hadir ke majelis ilmu pahalanya luar biasa. Kita duduk 1 jam di tempat ilmu, kata baginda Nabi, julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairun min alfi raka'atin. 1 jam kau duduk di tempat pengajian, di tempat ilmu, lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Coba kita pikir, mending sholat 1000 rakaat, mending hadir ke majelis ilmu. 1 jam hadir ke tempat ilmu. Makanya mumpung ada kesempatan di mana ada majelis ilmu, hadiri. Biar apa? Hidup kita berkah. Yang namanya berkah itu apa? Ziyadatun lil khair. Orang yang berkah pasti kesananya orang yang dijamin ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa diangkat keberkahan? Karena apa? Tanpa ilmu hati manusia akan sakit. Makanya kalau hatinya sakit, jatuhnya nifak, sifatnya munafik orangnya. Tetapi kalau ini hati dikasih serapan agama, dikasih ilmu, maka hati kita akan sahih, kata Imam Ghazali. Akan sehat. Ketika hati sehat, maka insya Allah apa yang keluar dalam pikiran kita, dalam mulut kita, menjadi nilai-nilai kebaikan, menjadi nilai-nilai ibadah. Makanya ilmu itu peranannya sangat penting. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya seluruh penduduk ahli kampung amanu wattaqau, iman dan takwa kepada Allah, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah bukakan pintu keberkahan daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak ada iman dan takwa, Allah adab. Ini yang menyebabkan kenapa berkah diangkat. Ingat, tidak akan ada ketakwaan yang sempurna tanpa didoktrin dengan ilmu. Makanya suatu ketika Allah pernah menawarkan kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah, Sulaiman, engkau mau pilih ilmu, harta, tahta, bahkan wanita. Nabi Sulaiman jenius berpikir, kalau saya memilih harta, tidak punya ilmu, maka harta saya akan habis. Kalau saya pilih tahta, tidak punya ilmu, percuma saya jadi raja kalau jadi kacung menteri. Karena kita tidak bisa mengoperasionalkan, tidak bisa kita menjalankan pekerjaannya. Kalau saya pilih wanita, apalagi. Maka ketika ada tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman kau pilih apa? Kata Nabi Sulaiman, ya Rabb, aku pilih ilmu. Dengan ilmu sejarah mencatat. Tahta Nabi Sulaiman menjadi seorang raja di samping menjadi nabi. Yang kedua, wanita, istri Nabi Sulaiman bukan kayak kita. 1000. Kalau istrinya 1000, yang kita bingung bagaimana itu pakai celananya. Ya itu. Itulah keagungan orang yang berilmu. Yang ketiga, Nabi Sulaiman ketika
memilih ilmu, hartanya yang terkenal. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang membandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi paling kaya, sehingga masuk surganya di antara para nabi, Nabi Sulaiman terakhir. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman hisabnya panjang, saking banyak hartanya. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Musibah yang pertama ketika yang namanya manusia, masyarakat tidak mau mendekati ulama, tidak mau hadir ke majlis taklim, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli majlis ilmu. Dimanapun ada kesempatan, yang dekat, yang jauh kita hadiri. Mudah-mudahan hati kita terjaga sehingga dengan ilmu membawa kita dalam ketaatan. Dengan ilmu kita menjadi orang takwa sehingga dijamin keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah yang akan diturunkan oleh Allah, kata baginda Nabi. Ini yang mengatakan Nabi, sifatnya sidik, benar. Kata baginda Nabi, ketika umatku jauh daripada ulama, jauh daripada ahli fikih, maka musibah yang kedua, wa yusallitullahu sultanan doliman. Maka kita akan diberi pemimpin yang dolim. Maaf pemirsa, berbicara pemimpin bukan hanya aparatur pemerintah. Kita sebagai diri sendiri sesungguhnya kita memimpin. Ada pemimpin dalam diri kita. Imam Ghazali mengatakan al-qalbu malikul muta'. Hati pemimpin anggota badan. Ini kalau seandainya kita tanpa ilmu, kita tanpa ulama, kita tidak mau hadir ke majelis ilmu, hati ini akan dolim. Sehingga dolim memerintah anggota badan bukan menuju ibadah, tapi dosa dan maksiat. Makanya jaga ini hati. Biar hati kita senantiasa selalu mengingat kepada Allah. Jaga pemimpin diri kita adalah hati kita. Makanya pernah ada syair dikatakan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, gitu kan. Ada yang dikatakan, kalau hatinya baik, maka semuanya baik. Kalau hatinya buruk, maka semuanya buruk. Makanya ini pemimpin dalam diri kita harus dijaga, harus dirawat, biar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ngeluh Nabi Ayub itu bukan Nabi Ayub kehilangan harta, bukan Nabi Ayub ketika kehilangan anak, bukan Nabi Ayub ketika diberi penyakit yang lama, penyakit kusta, bukan. Tapi Nabi Ayub ngeluh karena apa? Ya Rob, silakan kau ambil hartaku, anak-anakku, istriku, aku diberi penyakit, aku ridho ya Rob. Akan tetapi jangan kau busukkan hatiku, karena dengan hati aku bisa mengingat engkau. Makanya kita jaga hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang munafik. Yang di dalam Al-Quran dikatakan, Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kenapa orang-orang munafik? Kenapa orang-orang munafik membuat pertipuan, tidak percaya kepada baginda Nabi? Karena dalam hatinya sakit. Ketika sakit hati, maaf, sakit hati ini tidak ada obatnya. Pasti daripada sembuh, bahkan hati ini bisa jadi mati. Itu sudah janji Allah. Aku tambah sakitnya, fajadahumullahu maradun. Apa penyakit daripada hati? Ada
singkatan namanya runtah. Runtah itu kalau bahasanya sampah. Runtah, R-nya ria. Ini penyakit hati yang pertama, R, ria. Jadi segala sesuatu bukan mencari penilaian dari Allah. Bukan ingin mendapat pahala dari Allah. Tetapi apa? Pingin sanjungan dari manusia. Pingin pujian daripada manusia. Ketika nggak ada yang muji, ketika nggak ada yang menyanjung, ngedown lagi. Yang tadinya semangat ibadahnya, ngedown lagi. Karena apa? Dasarnya bukan lillah, tapi ria. Ria. Yang kedua, ujub. Ujub itu apa? Merasa kita lebih baik daripada orang. Ini hati-hati sifat ujub. Maksiat yang tidak diterima oleh Allah itu bukan kita berbuat dosa, tetapi dalam hati kita merasa paling baik. Ingat, setan diturunkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ujub. Merasa dirinya ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Masa saya harus sujud kepada Nabi Adam? Adam diciptakan dari tanah. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Sedangkan aku dari api. Ini kalau kita punya penyakit ujub, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. N-nya yang ketiga, nifaq. Maka penyakit munafik mudah-mudahan dalam diri kita tidak ada. Terus taknya takabur, sombong. Haknya hasud. Mudah-mudahan penyakit hati dalam diri kita tidak ada. Yang ketiga, kembali lagi, musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umat jauh dengan ulama. Ini yang paling bahaya. Ini yang sifatnya celaka yang luar biasa. Yahrujuna minad dunya bighairi iman. Kita keluar daripada alam dunia yang panah ini bighairi iman, tanpa membawa iman. Mati kita su'ul khotimah. Sedangkan kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnul khotimah. Kita mati tidak membawa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Di dalam segmen kali ini, pertemuan kali ini, saya mengajak, yuk selagi kita diberikan kesehatan, kesempatan, senantiasa hadiri majelis ilmu. Ilmu itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa di akhir pertemuan ini saya mengajak bermunajat kepada Allah. Pemirsa, mari kita semua angkatkan kedua tangan kita. Hadirkan hati kita, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Allah hujankan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Ya Allah, ya Ghaffar, di pagi ini kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah segala kebusukan kami ya Rabb. Berat rasanya kami menanggung aib yang sebanyak ini ya Rabb. Jangan biarkan kami ketika bertemu dengan Engkau dalam keadaan busuk ya Rabb. Engkau maha tahu kesalahan kami. Berikanlah kami taubatan yang nasuha ya Rabb. Ya Rabbana, jangan biarkan sekujur badan ini jadi ahli maksiat lagi ya Rabb. Jangan biarkan sekujur badan ini melakukan dosa lagi ya Rabb. Jadikanlah kami taubatan yang nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Rabbana, di pagi yang cerah ini kami memohon, maafkanlah jikalau kami belum sempurna dalam berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami masih sering menyakitinya. Maafkanlah jikalau lisan ini belum terjaga sehingga kami tak sengaja membentaknya ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami menjadi anak yang durhaka ya Rabb. Berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakannya. Berikanlah kami kesempatan untuk menjaganya ya Rabb. Panjangkan umurnya ya Rabb. Sehatkan badannya ya Rabb. Jangan kau beri kesakitan di masa tua setelah lelah mengurus kami ya Rabb. Cukupkanlah bekal ibadahnya ya Rabb. Jaga mereka seperti mereka menjaga kami di waktu kecil. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Rabb. Ya Rabbana, kalaupun perpisahan itu tiba, wafatkanlah ibu bapak kami dalam keadaan husnul khotimah.
Terangi kuburnya ya Rabb. Jadikanlah ahlil jannah ya Rabb. Demi Allah saya bersumpah ya Rabb. Demi Allah kami bersumpah. Surga tidak akan terasa indah dan nikmat tanpa kehadiran ibu bapa kami di surgamu ya Rabb. Ya Rabbana, kumpulkanlah kami beserta kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabbana, kami memohon jadikanlah anak-anak keturunan kami anak yang soleh dan soleha. Ya Rabbana, kami memohon mudah-mudahan kami semua menjadi orang yang bertakwa ketika kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba yang senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hud wa syafa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.